Sama share-nya ya. Jadi izinkan share. Share screen. Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah rahimahullah, alhamdulillah malam hari ini walaupun berada di rumah masing-masing, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermajelis. Suara Ana terdengar? Terdengar jelas? Jelas ya? Jelas. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke. Allah. Tentunya kondisi pandemi tidak menyurutkan langkah kita untuk senantiasa menambah wawasan kita atau biasa kita sebut taskip ya, menambah sakofiyah kita. Dan alhamdulillah dengan sarana Zoom virtual kita bisa melaksanakan agenda-agenda ini. Malam hari ini kita akan berdiskusi bersama ya, karena ini sebuah kurikulum yang baru bagi kita. Tentunya kita sama-sama belajar. Kita akan berbicara tentang dinasti-dinasti yang bermunculan pada masa dinasti Abbasiyah. Dua pekan yang lalu atau satu pekan yang lalu Ana lupa, Ana juga ngisi untuk kelas 2 ya. Untuk kelas 2 kita diskusi tentang kemunculan dan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dan sebetulnya kalau Ana melihat kurikulum kita ini kurikulum yang baru ya kita dapatkan, sehingga Ana tadinya berharap kita jangan terlalu kaku dengan pembagian kelas gitu ya. Karena memang kalau lihat kurikulumnya itu berbicara tentang dinasti Umayyah ya. Dinasti Umayyah itu di kelas 1. Lalu berbicara tentang dinasti Abbasiyah itu di kelas 2, dan lalu berbicara tentang dinasti-dinasti yang tumbuh pada masa dinasti Abbasiyah itu di kelas 3 ya. Sementara kelas 3 pun belum dapat materi yang kemunculan dan keruntuhan Abbasiyah, juga belum dapat materi tentang Umayyah gitu ya. Tadinya Anda berharap justru harusnya ini komprehensif ya. Kita memang dalam sejarah ini agak susah kalau kita dipotong-potong, runut ya. Kita misalnya memahami bahwa fase perkembangan Islam itu ada masa-masa kenabian ya, nubuwah ya, masa-masa kenabian, masa-masa khilafah ala minhajil nubuwah, lalu ada mulkan adzon, mulkan jabariyah. Nah ini kan sebetulnya kalau kita runut itu enak nanti memahaminya. Setelah kita tentunya sudah hatam, insya Allah kita semua sudah hatam berbicara tentang sirah nabawiyah.
sejak lahir hingga Rasulullah wafat. Insya Allah kita juga sudah paham, bahkan sudah hatam saat berbicara tentang Khalifah Abu Bakar, Amirul Mukminin Umar, Utsman, Ali, itu harusnya sudah selesai. Namun memang yang baru ini kan kita berbicara tentang kelanjutan dari itu. Ya, memang idealnya kita runut juga setelah menyelesaikan 4 khalifah, lalu berpindah ke putra Ali bin Abi Thalib, ya Hasan, dan bergantilah khalifahan itu setelah dipegang oleh Muawiyah. Ya, nah ini kan dinasti ya, menjadi kerajaan. Nah, sebelum kita memahami Abbasiyah, memang idealnya kita belajar dulu tentang Umayyah sehingga kita tahu keruntuhannya lalu kemunculan Abbasiyah. Tapi ala kulli hal memang seperti kurikulumnya, cuman Anda berharap agar pemahaman antum nanti lebih nyambung, antum juga bisa menambah referensi dengan membaca sejarah-sejarah sebelumnya. Ya, syukur-syukur kalau memang ini antum juga sudah pernah membaca dan memahami. Jadi enak kita untuk merangkai alur ceritanya. Ya. Karena sejarah itu asik ya. Karena ya 10 tahun terakhir ini belajar tentang sejarah itu sangat asik gitu ya. Jadi mengalahkan keasikan Anda baca komik gitu ya. Baca novel itu kalah dengan baca sejarah, karena apalagi kalau antum sudah baca sejarah tentang di Mulkan Aldon ya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu luar biasa ya. Intrik politik ya, pengkhianatan, pengulingan kekuasaan, itu seru ya. Apalagi antum baca itu kan imajinasi kita bisa melebihi kalau kita nonton film. Kalau kita nonton film itu kita dibatasi, imajinasi kita hanya segitu. Tapi kalau kita baca bukunya, imajinasi kita bisa kemana-mana tuh. Bahkan kita bisa seolah-olah masuk di dalamnya dan masuk di peran utama lah ya. Walaupun mungkin antagonisnya. Jadi minimal kita bisa menikmati tuh. Jadi sejarah tuh asik. Karena baca sirah itu, sirah karena memang sering disuruh ngisi ya. Sering disuruh ngisi akhirnya terpaksa baca. Mungkin udah lebih dari 10 kali Anda baca sirah. Tapi setiap Anda membaca, selalu ada pelajaran yang baru Anda dapatkan, selalu ada informasi yang Anda dapatkan, suatu informasi yang baru. Ya. Begitu juga saat Anda mendengar ceramah, mendengar para ustadz yang menyampaikan sejarah, selalu Anda mendapatkan pelajaran yang baru. Jadi Anda itu kalau ada ustadz menyampaikan sirah, walaupun itu sudah pernah Anda baca, pernah Anda dengar, tetap Anda dengarkan. Kenapa? Karena kadang ada peristiwa-peristiwa penting yang muncul ibrah di dalamnya yang dulu belum pernah Anda pahami. Ya. Jadi sejarah itu nggak ada habisnya kita pelajari. Nah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang dinasti-dinasti yang muncul di masa Abbasiyah. Ya. Sebetulnya kita kalau antum baca atau menyimak apa yang Anda sampaikan berkenaan dengan kemunculan dan kehancuran Bani Abbasiyah, itu kan Bani Abbasiyah itu kan terbagi menjadi 5 periode ya, 5 periode penting dalam dinasti Abbasiyah ya. Yang pertama 100 tahun pertama ya, 100 tahun pertama adalah yang dikatakan periode keemasan ya. Periode keemasan sejak khalifah yang sangat dikenal ya, awal pendirian dinasti Abbasiyah, Abdullah As-Saffah, lalu Abdullah An-Mansur sebagai pendiri kota Baghdad ya. Itu di periode pertama 100 tahun pertama sampai masa keemasannya Harun ar-Rasyid ya. Ini sedikit berbicara tentang Bani Abbasiyah karena kita akan berbicara dinasti-dinasti yang muncul pada periode Bani Abbasiyah ini ya. Itu periodenya antara 750 tahun Masehi sampai 847 Masehi. Periode kedua selanjutnya disebut periode pengaruh Turki pertama.
Kenapa dikatakan pengaruh Turki pertama? Setelah masa-masa keemasan, ya, di akhir dari Abu Ja'far Harun al-Wasik, ya, anaknya Harun al-Rasyid, ya, anaknya Mu'tasim, ya, itu dinasti Abbasiyah saat itu mulai merekrut tentara-tentara dari Turki, ya, tentara-tentara dari Turki, tentara bayaran sebetulnya. Mereka tentara bayaran yang disiapkan untuk menjaga kekhilafahan, ya, menjaga kekhilafahan, siapkan. Nah, pada periode kedua ini tentara-tentara Turki itu diberikan fasilitas, diberikan bayaran yang tinggi dan juga kedudukan posisi sebagai panglima perang. Nah, ternyata di periode ini Turki mulai berpengaruh, ya, bahkan mulai mempengaruhi kekhilafahan, ya, bahkan bisa menentukan menteri dan sebagainya. Nah, di tahun 900-an ini, ya, 900-an abad ke-9 ini mulai muncul disintegrasi, ya, disintegrasi. Jadi banyak wilayah-wilayah yang memerdekakan diri, ya, karena itu sudah habis periode keemasannya 100 tahun pertama. Di periode kedua itu sudah muncul disintegrasi. Salah satunya yang muncul adalah nanti yang akan kita bahas adalah dinasti Fatimiyah, ya, dinasti Fatimiyah. Walaupun ini dinasti Fatimiyah tidak sempat mempengaruhi Baghdad langsung, tidak masuk ke Baghdad langsung karena dia munculnya itu di Afrika, ya, di Afrika, di Maroko gitu. Walaupun akhirnya mampu masuk ke Mesir, ya, masuk ke Mesir. Itu di periode kedua. Lalu ada periode ketiga. Nah, dinasti Fatimiyah ini nanti sejalan dengan munculnya dinasti Buayyah, ya, Buayyah ini. Nah, karena dinasti Fatimiyah sama dinasti Buayyah ini sama-sama penganut aliran Syiah, ya. Itu di periode ketiga. Saat itu khalifah meminta bantuan kepada Ahmad bin Buayyah untuk menyingkirkan tentara Turki dari Baghdad. Ya, tentara Turki akhirnya menyingkir, masuklah orang-orang Buayyah. Ya, dan itu justru akhirnya lebih menguasai itu Buayyah. Bahkan khalifah itu hanya dijadikan sebagai boneka saja. Lalu peringatan-peringatan tentang Syiah muncul di Baghdad, ya, karena memang kendali di bawah dinasti Buayyah. Yang sebelumnya sudah ada dinasti Buayyah, lalu dinasti Buayyah ini bisa mendominasi dan masuk ke Baghdad, ya. Nah, nanti kita juga akan perdalam tentang Bani atau dinasti Buayyah ini. Nah, setelah itu setelah sangat dominan, akhirnya khalifah pun meminta bantuan kepada masih orang-orang Turki sebetulnya, tapi lebih ke suku Seljuk, ya. Seljuk. Nanti kita juga akan berbicara tentang dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk akhirnya bisa mengusir orang-orang Buayyah di Baghdad dan akhirnya pengaruh Seljuk sangat besar di periode keempat, ya. Namun agak berbeda orang-orang Seljuk dengan orang-orang Buayyah. Orang-orang Seljuk itu orang-orang yang taat kepada khalifah, ya. Dia menyatakan ketaatannya pada khalifah. Berbeda dengan Bani Buayyah yang mereka hanya menjadikan khalifah itu sebagai boneka, ya. Nah, nanti ada periode kelima yaitu terbebasnya dari berbagai pengaruh, tapi ini pun menjelang keruntuhan karena saat itu sudah banyak disintegrasi, lalu pasukan perang pun mulai dikurangi, dan ada juga peran pengkhianatan dari Al-Qami, seorang Syiah yang saya itu menjadi perdana menteri khalifah, lalu hancurlah Baghdad dengan serangan Mongol di periode kelima, ya. Nah, jadi kalau karena yang akan kita bicarakan ini ada 5 dinasti, Fatimiyah, ya, Ayyubiyah, dan Mamluk. Ini 3 dinasti ini berurutan, ya, berurutan, dan itu wilayahnya sama, ya. Fatimiyah pertama berdiri, lalu masuk Ayyubiyah, digantikan Fatimiyah oleh Ayyubiyah, Ayyubiyah pun runtuh, digantikan Mamluk, ya, Mamluk. Ini tempatnya sama, ya, wilayahnya sama, dan ini bergantian.
Ini 3 dinasti yang nanti akan kita jelaskan secara berurutan. Tapi kita ini membahas sebenarnya akan 5 dinasti. Dinasti yang 3 ini berurutan. Terus yang 2 adalah dinasti Buayyah dan dinasti Seljuk. Nah, dinasti Buayyah dan Seljuk ini perannya mereka sampai mempengaruhi Baghdad, sampai menguasai ibu kota dinasti Abbasiyah, yaitu di Baghdad. Jadi kita akan bahas 5 dinasti, tapi menjadi 2 segmentasi. Segmentasi pertama itu yaitu berdirinya dinasti yang tidak berpengaruh ke Baghdad. Ya, dia adanya di Afrika, Maroko, Mesir, gitu ya. Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, ini nanti berurutan. Nah, nanti kita akan juga bahas, semoga waktunya sempat, yaitu 2 dinasti yang sangat berpengaruh kepada ibu kota Abbasiyah, yaitu Baghdad, yaitu dinasti Buayyah dan dinasti Seljuk. Ya, dinasti Seljuk. Nah, dinasti Seljuk itu nanti juga ikut runtuh saat penyerangan Mongol ke Baghdad. Namun Seljuk ini nanti menjadi awal tumbuhnya ya dinasti Utsmani ya, dari Seljuk ini, orang-orang Seljuk, suku Khozan ya. Itu nanti kelanjutannya, kalau nanti ini ada kelanjutannya setelah kita bahas dinasti Seljuk, nanti adalah berdirinya dinasti Turki Utsmani ya. Sehingga akhirnya nanti kehilafahan turun pada 1924 di akhir kepemimpinan dari Turki Utsmani ya. Nah, ini sedikit dulu akan Ana bahas berkenaan dengan tadi 5 periode. Kenapa kita harus bahas 5 periode ini? Karena 5 dinasti yang akan kita bahas itu ada di periodisasi Bani Abbasiyah ya. Oke, kita coba share screen ya. Oke, bisa terlihat ya? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Pertumbuhan dinasti-dinasti di masa Abbasiyah. Tadi secara prolog sudah Anda sampaikan ya. Kita langsung masuk ke dinasti pertama yang akan kita bahas, adalah dinasti Fatimiyah ya, Fatimiyah. Itu rentang waktunya pada 909 sampai lumayan lama ya, 1171 Masehi ya. Dinasti Fatimiyah ini tadinya sebuah aliran keagamaan ya, keagamaan yang merupakan aliran Syiah ya, Syiah. Sebenarnya bisa dikatakan ini dinasti Syiah pertama yang sangat populer, walaupun sebelumnya ada juga dinasti Syiah itu namanya adalah Idrisiyah ya. Idrisiyah ini dinasti pertama Syiah, tapi tidak populer. Yang populer dan cukup memiliki pengaruh di dunia Islam adalah dinasti Fatimiyah ya. Dan dalam perkembangannya nanti itu dinasti Fatimiyah itu mampu sampai menaklukkan Afrika Utara, Syria juga ya, atau Suriah gitu ya. Bahkan dia nanti akan menguasai Damaskus tentunya, sama Mekah Madinah. Dan nanti di dinasti Fatimiyah ini juga akan terjadi perang salib pertama, di mana pada tahun 1099, 15 Juli 1099, itu perang salib pertama, di mana pasukan salib masuk ke Al-Quds ya, Yerusalem, dan membantai kaum muslimin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen Ortodok ya, dibantai habis saat itu sama saat perang salib ya. Perang salib dari Eropa mereka ya.
Nah ini jadi perang salib itu ada di fase Fatimiyah Ayyubiyah, ya Fatimiyah Ayyubiyah. Kalau kita baca runutan perang salib itu ada sampai 7 perang salib. Tapi yang paling dikenal adalah perang salib pertama, di mana mereka mampu masuk ke Al-Quds, ya, mampu merebut Yerusalem, hanya menjadi kerajaan Yerusalem bagi mereka, dan mereka membantai kaum muslimin. Bahkan dalam beberapa riwayat itu dikatakan sampai darah itu mengenang sampai ke tumit atau lutut, bahkan dikatakan, ya, saking banyaknya pembantaian dilakukan oleh orang-orang salibis saat itu, ya. Jadi saat itu sebenarnya Yerusalem sudah damai, bergandengan ada orang Islam, orang Yahudi dan Kristen Ortodok, ya. Tapi akhirnya dibantai pada 15 Juli 1099. Nah, itu ada di dinasti Fatimiyah. Nah, tapi nanti perebutan kembali Yerusalem itu setelah perang salib kedua. Setelah perang salib kedua, karena perang salib pertama mereka menguasai, lalu nanti ada Imaduddin Jangki yang coba akan merebut, ya, tapi tidak berhasil. Lalu mereka melakukan ekspansi yang kedua, perang salib kedua, untuk merebut Damaskus, ya, tapi tidak berhasil juga. Nah, setelah perang salib kedua itu nanti di dinasti Ayyubiyah nanti akan direbut Yerusalem oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti ceritanya di dinasti Ayyubiyah. Nah, pada kekhilafan Abbasiyah seperti yang saya sampaikan terjadi banyak disintegrasi, ya, pemberontakan dan mereka memisahkan diri dari Baghdad, ya, dari ibu kota Baghdad. Lalu ada sekelompok pengikut, mereka mengatakan mereka pengikut Ali, ya, golongan Syiah, ya, yang saat itu merasa mendapatkan penganiayaan karena dinasti Abbasiyah ini kan Sunni, ya. Orang-orang Syiah merasa dipinggirkan, bahkan merasa terancam, ya. Lalu mereka keluar dari Baghdad dan membangun basis kekuatan, ya. Ajaran pertama dari dinasti Fatimiyah adalah ajaran Syiah Ismailiyah, ya. Mereka meyakini bahwa Ja'far As-Shadiq itu sebagai Imam Mahdi, ya, Ismailiyah ini. Ja'far As-Shadiq itu sebagai Imam Mahdi. Tokoh gerakan yang pertama, ya, ini, ya wali aliran keagamaan mempercayai Ja'far As-Shadiq itu sebagai imam ketujuh, ya, atau Imam Mahdi, dan tokoh gerakan pertamanya adalah Imam Al-Husain Al-Mastur, ya. Ini tokoh pertama gerakan Fatimiyah yang merupakan aliran Syiah, ya. Nah, Imam Husain Al-Mastur ini beberapa kali mencoba membangun kekuasaannya, tapi senantiasa gagal, ya, ditumpas oleh Khalifah Abbasiyah. Lalu bercermin dari kegagalan tersebut, Husain Al-Mastur ini mengutus 2 pendakwah. Yang pertama adalah Abul Qasim. Abul Qasim itu diutus ke Yaman, dan Abu Abdullah Al-Husain Asy-Syiah itu dikirim ke Afrika Utara, ya. Mereka dikirim ke Yaman dan Afrika Utara melihat peluang di mana yang nanti bisa dijadikan pondasi kekhalifahan Fatimiyah, ya. Lalu pada mulai membangun pondasi ini, Al-Husain Al-Mastur itu wafat dan digantikan oleh anaknya, ya, yaitu Abu Muhammad Abdallah Al-Mahdi Billah, ya. Julukannya atau sebutannya adalah Ubaidillah, ya, Ubaidillah. Nah, ternyata dari Abul Qasim dan Abu Abdullah Al-Husain ini yang mendapatkan respon itu di Afrika Utara, ya, di Afrika Utara. Jadi Abdullah Al-Husain itu saat itu menyamar sebagai pedagang di Afrika Utara, lalu menyebarkan paham Syiah, dan di sana juga ada beberapa orang barbar yang merasa tertindas oleh gubernur di Afrika Utara. Lalu ini yang membantu pemberontakan.
Akhirnya mereka memberontak di Afrika Utara dan membangun pondasi dinasti Fatimiyah, ya. Sehingga setelah Afrika Utara ini dikuasai, Abdullah Al-Husain meminta Ubaidillah Al-Mahdi untuk datang ke Afrika Utara. Nanti akhirnya Ubaidillah Al-Mahdi itu datang ke Afrika Utara dengan membawa berbagai kekayaannya, bahkan membawa banyak warisan-warisannya, ya, masuk ke Afrika Utara dan memproklamirkan sebagai penguasa dinasti Fatimiyah yang pertama. Nah, ini jadi sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah ini berasal dari sebuah aliran keagamaan Syiah, ya, Islamiyah, ya, Ismailiyah, ya. Lalu dia akhirnya berkembang dan menjadi dinasti Fatimiyah, ya. Walaupun dinasti Syiah, tapi mereka punya berbagai prestasi, ya. Salah satunya adalah tercatat setelah mereka nanti menguasai Mesir itu pembentukan kota Kairo, membangun Dar al-Hikam, Darul Ulum, ya, dan perguruan tinggi Al-Azhar, ya. Ini salah satu prestasi yang mereka miliki. Nah, kita akan mencoba membahas sedikit tentang dinasti Fatimiyah ini berurutan berkenaan dengan sultan-sultan mereka atau raja-raja mereka. Yang pertama tentunya Ubaidillah Al-Mahdi ini sebagai pendiri, ya, sebagai pendiri. Ubaidillah Al-Mahdi ini setelah berhasil menguasai Afrika Utara, mencoba menghimpun kekuatan dan melebarkan kekuasaannya, ya, mengembangkan wilayahnya, ya, wilayahnya. Dan dikenal di masa-masa Ubaidillah Al-Mahdi ini adalah pasukan laut yang kuat, karena Ubaidillah Al-Mahdi membangun pelabuhan-pelabuhan sebagai basis pertahanan dan juga sebagai ekonomi, ya, ekonomi. Pada tahun 913, ya, 913 Al-Mahdi mencoba mengumpulkan kekuatan dan menyerang untuk mencoba membebas atau menyerang Mesir, ya, menyerang Mesir. Saat itu Mesir masih dikuasai oleh dinasti Abbasiyah, ya. Namun pasukan Abbasiyah saat itu masih cukup kuat dan akhirnya tidak mampu masuk ke Mesir, ya. Tahun 919 dicoba lagi, 1913, 1919 dicoba lagi, tapi gagal, ya, gagal. Gagal dihalau oleh tentara dari Abbasiyah. Lalu Ubaidillah Al-Mahdi ini wafat dan digantikan oleh anaknya, ya, Al-Qaim. Al-Qaim ini tadinya panglima perang. Jadi Ubaidillah Al-Mahdi ini sudah mempersiapkan penggantinya, Al-Qaim ini anaknya diterjunkan sebagai panglima perang, ya. Al-Qaim ini yang mencoba terus merebut kota Mesir, karena mereka berharap karena Mesir ini akan dijadikan pusat peradaban, mereka kuasai Mesir sebagai basis politik dan basis ekonomi, ya, basis politik dan basis ekonomi. Al-Qaim lalu terus mencoba melakukan serangan ke Mesir, namun belum berhasil, ya, belum berhasil. Dan pada masa Al-Qaim ini juga ya, sepertinya ada gangguan sedikit jaringannya di Ustaz Heri, jadi kita masih menunggu untuk Ustaz Heri bergabung kembali. Cek. Ya, lihat. Afan, ya, jaringannya masih bermasalah, ini langsung keluar sendiri. Oh ya, sudah stabil lagi sekarang. Mudah-mudahan. Oh ya, mudah-mudahan. Lanjut, ya. Oke. Jadi di masa Al-Qaim ini terjadi juga pemberontakan dari orang-orang Khawarij, ya. Al-Qaim ini terjadi pemberontakan orang-orang Khawarij, ya. Berapa kali
Khawarij memberontak, namun bisa dihalau oleh Al-Qaim, ya. Nah, justru mereka itu mampu memasuki Mesir itu pada zaman dinasti selanjutnya atau sultan selanjutnya adalah Al-Mansur, ya. Bukan Al-Mansur itu pemberontak Khawarij, justru Mu'izz, ya, Mu'izz ini yang mampu akhirnya bisa pada tahun 969 Masehi Mesir akhirnya menyerah. Setelah Mesir menyerah, lanjut Syria, Hijaz dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, ya. Itu pada masa Mu'izz, ya. Dan ini juga diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya, dan juga pembangunan di kota Kairo, ya, kota Kairo Mesir. Lalu selanjutnya setelah Mu'izz itu di masa Khalifah Mu'izz atau dinasti Fatimiyah, Sultan Mu'izz ini menguasai Mesir, walaupun saat itu ibu kota Fatimiyah belum di Mesir, ya, masih di Afrika Utara, ya. Nah, baru setelah seorang panglima perang namanya Jauhar, ya, memastikan bahwa Mesir bisa dijadikan ibu kota negara, ya, maka akhirnya Mu'izz berpindah, ya, dari Afrika Utara ke Mesir, dan Mesir dijadikan ibu kota negara dari kekhalifahan atau dinasti Fatimiyah, ya. Lalu Mu'izz wafat digantikan oleh Aziz, ya. Itu saat itu catatan sejarah di Aziz itu Masjid Al-Azhar menjadi pusat keilmuan, bahkan menjadi universitas, gitu, ya. Lalu di masa-masa Hakim, ya, anaknya Aziz, terjadi pemberontakan. Namun saat ini pun diiringi dengan berdirinya Darul Hikmah dan Darul Ulum sebagai saingan perpustakaan di Baghdad, ya. Lalu pada masa Jahir, ya, itu kerajaan kembali kondusif dan menuju kehancuran kembali pada masa Mustansir, ya. Nah, ini wilayahnya sampai Afrika Utara, Sisilia, Pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, Hijaz, Mekah, Madinah, ya, Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Luas, ya, wilayahnya. Wilayah dari dinasti Fatimiyah. Nah, ini faktor kemunduran, ya. Kita berbicara faktor kemunduran. Faktor penting yang menyebabkan kemunduran tentunya terjadinya konflik internal. Jadi pada masa kepemimpinan Mustansir itu, ya, sebelum wafat dia akan menjadikan anaknya yang tua, ya, Nizar, sebagai khalifah, ya, ya. Jadi saat itu Khalifah Fatimiyah Muntasir itu berniat menjadikan anaknya yaitu Nizar sebagai pengganti. Dia berikan untuk sebelum wafat sudah langsung dibaiat sebagai pemimpin Fatimiyah. Namun ternyata ini tidak disetujui oleh seorang perdana menterinya atau wakilnya, yaitu Afdal. Afdal ini nggak setuju. Jadi peran perdana menteri juga sangat penting, ya, nggak setuju. Nah, lalu Nizar ini merasa sakit hati, lalu dia pergi ke Iskandaria, ya, masih di daerah kota, masih di wilayah Mesir, Iskandaria. Dia pergi ke Iskandaria, lalu menggalang kekuatan, dan itu difasilitasi oleh gubernur di Iskandaria, lalu melakukan penyerangan ke Mesir untuk merebut kekuasaan, ya, Dan saat itu setelah Muntasir itu meninggal, justru yang diangkat itu adiknya, yaitu Musta'ali, ya, ya. Lalu terjadilah konflik internal antara Nizar, anak pertama, ya, dengan Musta'ali, ya. Nizar ini terkenal dengan aliran yang sangat ekstrim, sementara Musta'ali ini yang sangat moderat.
Nanti Nizar ini akhirnya kekuatannya menjadi kelompok Hasasin. Sebagian mengatakan juga Asasin. Ini adalah sebuah kelompok yang mereka itu seperti kayak siluman gitu ya. Dia waktu perang salib itu bisa menyerang orang-orang salibis, bisa menyerang orang Muslim ya. Kayak pengacau gitu ya, Asasin. Tapi sangat ditakuti, itu kelompok ini sangat ditakuti ya. Nah, ini faktor kemundurannya, konflik internal antara kakak adik tadi, perebutan kekuasaan, dan sebetulnya Mustali ini walaupun jadi khalifah tapi kendali pemerintahan itu dipegang oleh Afdal tadi sebagai panglima perdana menterinya ya, oleh Afdal ya, Afdal. Lalu Afdal mengangkat khalifah setelah Mustali meninggal itu diangkat Adid ya. Adid saat itu, dan kematian Adid menandai runtuhnya kekhalifahan Fatimiyah. Nah, ini makanya anak katakan kenapa kita harus runut, karena fase Fatimiyah itu nanti akan langsung berlanjut dengan fase Ayyubiyah ya. Ayyubiyah. Nah, ini ya fase Ayyubiyah. Ayyubiyah ini berasal dari keturunan Kurdi ya, Azerbaijan ya, melakukan migrasi ke Irak ya, dan sebetulnya akhirnya mereka itu berada di Mosul ya, berada di sana, di Damaskus, di Suriah ya. Nah, pendiri pemerintahan ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi, makanya dikatakan Ayyubiyah ya. Ayyubiyah, karena pendirinya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti tadi kita ceritakan berkenaan dengan keruntuhan dinasti Fatimiyah, perebutan kekuasaan antara khalifah sama perdana menteri, ya panglima perangnya lah, percayaan. Saat itu Sawar berhasil menjatuhkan kekuasaan Al-Adid, ya. Namun Al-Adid ini punya kepercayaan namanya Dirham ya, berhasil juga menjatuhkan Sawar. Nah, ini akhirnya hancur Fatimiyah itu kan di sini ya. Lalu Sawar ini meminta bantuan kepada Nuruddin Zanki ya, saat itu penguasa Seljuk di Syria ya, penguasa Seljuk di Syria. Sawar menawarkan kerjasama, maksudnya nanti ada pembagian hasil lah, ada upeti. Kalau Nuruddin Zanki ini membantu untuk mengokohkan kekuasaan Sawar di dinasti Fatimiyah, nanti akan ada upeti. Ya, maka Nuruddin Zanki mengirim seorang kepercayaannya, Asaduddin Sirkuh, ya Asaduddin Sirkuh, berangkat ke Mesir disertai oleh keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ternyata setelah direbut kekuasaan dari Dirham gitu ya, Sawar mengkhianati. Justru Sawar ini berkonspirasi dengan orang-orang salib ya, salibis ya, dan akhirnya justru terjadi perang di sana ya. Nuruddin mengirimkan tentara ke Mesir di bawah pimpinan Sirkuh dan Salahuddin ya. Terjadilah peperangan di Mesir dan akhirnya dimenangkan oleh Sirkuh dan Salahuddin. Ya. Setelah Sirkuh dan Salahuddin mengalahkan pasukan tentara salib yang bekerja sama dengan Sawar tadi, ya, mampu menguasai Mesir dan akhirnya Sawar menjadi wazir atau perdana menteri, ya, wazir atau perdana menteri. Saat itu khalifahnya masih dari keturunan orang-orang Fatimiyah, ya, Fatimiyah. Ternyata Sawar itu tidak lama, akhirnya Sawar pun meninggal dunia dan digantikan oleh keponakannya itu Salahuddin Al-Ayyubi, ya, menggantikan Sawar. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini cukup cemerlang gitu ya. Jadi dididik oleh Nuruddin Zanki dengan keras, dengan disiplin yang baik ya, sehingga menjadi panglima perang yang cukup ditakuti ya. Setiap pemimpin peperangan dengan berbagai taktik ya mampu mengalahkan musuh-musuhnya ya.
pada masa Salahuddin itu sebenarnya menguasai Mesir itu 1169, tapi benar-benar mengganti Daulah Fatimiyah dengan Ayyubiyah itu pada 1171. Kenapa? Karena sebelumnya Salahuddin Ayyubi itu masih tunduk kepada Nuruddin Jangki, sehingga masih mengakui kekhalifahan Daulah Fatimiyah, ya, Daulah Fatimiyah. Lalu Nuruddin Jangki di Syria tadi digantikan oleh anaknya yaitu Ismail Malik Shah, ya, Ismail Malik Shah yang saya itu sangat masih muda, ya, masih muda. Lalu terjadi peperangan antara pasukan salib. Nah ini adalah perang salib kedua, ya, perang salib ke pertama tadi, yaitu saat orang-orang salib itu membantai kaum muslimin pada 15 Juli 1099. Nah, terjadi lagi perang salib kedua. Perang salib kedua mereka menyerang Damaskus, ya. Lalu Salahuddin justru berkonflik dengan Sultan Malik Shah, ya, anaknya Nuruddin Jangki. Karena Sultan Malik Shah ini tidak ingin kepopuleran Salahuddin melebihi dirinya, ya. Bahkan akhirnya Sultan Malik Shah ini meminta bantuan pasukan salib untuk mengalahkan Salahuddin, ya. Tapi akhirnya Salahuddin bisa mengalahkan orang-orang salib, ya. Dan setelah berkonflik dan tetap bisa mempertahankan Mesir, akhirnya Salahuddin menetapkan dinasti Ayyubiyah, ya. Dan Kesultanan Seljuk di pusat mengakui kedudukan Salahuddin sebagai sultan, ya. Prestasi yang menarik ini. Jadi dinasti-dinasti ini yang nanti akan kita ceritakan itu punya dua perang yang cukup terkenal, ya, dua perang yang cukup terkenal. Pertama adalah perang Hittin. Itu perang Hittin itu membuka pembebasan Yerusalem. Dan nanti kita akan berbicara juga tentang perang Ain Jalut, ya, pada dinasti Mamluk. Ini prestasi dari Ayyubiyah, ya. Prestasi dari dinasti Ayyubiyah yaitu kemenangan di perang Hittin. Tadi, ya, setelah perang salib pertama akhirnya Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Lalu perang salib kedua, ya, saat itu orang-orang salib akan menyerang Damaskus dan akhirnya gagal karena kekuatan seorang panglima perang Salahuddin Ayyubi. Lalu sejak perang salib kedua itu Salahuddin Ayyubi punya cita-cita harus mampu membebaskan Al-Quds, ya, mampu membebaskan kota Yerusalem yaitu Al-Quds. Maka dimulailah Salahuddin Ayyubi menggalang kekuatan, ya, mengajak wilayah-wilayah yang terdekat untuk sama-sama berjihad untuk membebaskan Yerusalem. Ya. Saya itu sebetulnya sedang terjadi perdamaian, ya, antara orang-orang Nasrani dengan kaum muslimin. Karena setelah perang salib kedua itu terjadi gencatan senjata. Seorang raja di Yerusalem saat itu yang kena penyakit lepra, Baldin IV itu, dia mengadakan perjanjian damai dengan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Nah, yang menarik di perang Hittin ini adalah strategi yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pemicu peperangan itu adalah adanya pengkhianatan dari, karena itu Raja Baldin IV itu wafat ya, karena penyakit lepranya, lalu digantikan oleh keponakannya Baldin V, lalu akhirnya pamannya juga yang jadi raja, seorang raja namanya Gais, ya, dan panglima perangnya ada Reynard, ya. Nah, ini Reynard ini yang melakukan pengkhianatan. Di masa-masa gencatan senjata mereka membunuh para kafilah yang akan melaksanakan ibadah haji, ya, Reynard ini. Nah, bahkan sampai dikisahkan saat itu
adiknya Salahuddin tewas terbunuh oleh Reynard, ya, dan itu mencederai perjanjian. Maka Salahuddin mempersiapkan pasukannya, dan ternyata Raja Gais tadi ya senantiasa berambisi untuk perang melawan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kecerdikan di perang Hittin itu pada 1187, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mampu memancing pasukan Yerusalem saat itu, pasukan salib saat itu, untuk keluar dari Al-Quds, ya, keluar dari Yerusalem di Hittin, ya. Dia memancing karena memang sombong, raja saat itu, raja Yerusalem yang sombong. Dia akhirnya mengerahkan kekuatannya, tercatat itu kurang lebih 100.000 kekuatan, ya, 100.000 pasukan yang dikeluarkan dari Yerusalem itu untuk menghalau Salahuddin Ayyubi. Namun karena berbagai peralatan yang dibawa oleh mereka, baju perang yang cukup berat, sementara saat itu terik panas yang cukup menyengat, ini membuat perjalanan yang harusnya bisa dilakukan hanya beberapa jam, ternyata menghabiskan waktu hampir 1 hari, ya, 1 hari penuh. Dengan kondisi air persediaan yang terbatas, akhirnya mereka kelelahan. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi lalu menyiapkan pasukan panah menyerang pasukan Yerusalem dari belakang, ya, dipanah, diperang, diteror terus dalam kondisi panas, baju perang yang berat, lalu diteror oleh pasukan panah, akhirnya makin runtuhlah mental mereka, sehingga sesampainya di Hittin saat dikepung oleh pasukan Salahuddin itu mereka tidak berdaya, ya, sampai tercatat itu 10.000 korban, ya, 10.000 korban, ya, yang tewas saat itu. Nah, itu terjadi pada tanggal 4, tanggal 5 Juli. Tanggal 4, tanggal 5 Juli 1187 Masehi, ya. Tepatnya tanggal 4 Juli 1187 Masehi. Itu perang Hittinnya, ya, perang Hittinnya. Lalu setelah perang Hittin bisa dilalui, ini menjadi kemenangan Salahuddin untuk menuju ke Yerusalem, ya, Al-Quds. Tapi saat itu masih ada satu panglima yang tertinggal yang mampu menyelamatkan diri dan mempertahankan Yerusalem, yaitu Belian, ya, namanya Belian. Dia mempertahankan Yerusalem sampai akhirnya terjadi perjanjian perdamaian setelah korban yang cukup banyak dan benteng hancur. Akhirnya Salahuddin Ayyubi masuk ke Yerusalem pada bulan Oktober, ya, pada bulan Oktober. Kemarin lama ya, Juli, Agustus, September, Oktober masuk Yerusalem, ya, masuk Yerusalem. Dan setelah mereka menyerah kalah, tidak terjadi pembantaian, ya. Makanya Belian itu sempat bertanya kepada Salahuddin saat ada percakapan itu kan, ada sebuah film yang menggambarkan tentang peristiwa pembebasan Al-Quds ini, ya, Kingdom of Heaven itu. Di dialognya kata Belian itu mengatakan, dulu waktu orang-orang salib membebaskan Yerusalem, disertai dengan pembantaian dan pertumpahan darah, ya. Apakah itu juga yang akan kau lakukan, Salahuddin? Kata Salahuddin, tidak. Justru kata Salahuddin, kalian semua bebas memilih mau keluar Yerusalem, silakan, akan kami antar sampai selamat, atau mau tinggal bersama kami di sini dengan membayar jizyah, ya. Padahal saat itu penduduknya sudah ketakutan karena mereka mengenang dulu pembebasan kota Yerusalem oleh pasukan salib itu penuh dengan pembantaian, ya. Ternyata tidak. Salahuddin akhirnya mampu kembali menguasai Yerusalem, ya, Al-Quds, ya, dikuasai oleh Islam. Itu setelah itu ada perang salib ketiga, mencoba Lionheart, ya, dari tentara Raja Jerman itu menyerang kembali, tapi tidak berhasil. Diikuti lagi perang salib keempat, kelima, sampai ke-7, ya, sampai ke-7 terjadi perang salib.
Ya. Penguasa Ayyubiyah, Salahuddin al-Ayyubi berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Mencoba diterjemahkan karya-karya Arab, astronomi, geometri, dan penerjemahan di bidang kedokteran. Ya. Juga dibuatnya kincir oleh orang-orang Syria, canggih ya, bahkan lebih canggih dari buatan orang-orang Barat ya. Pada bidang perdagangan, dinasti ini memiliki pengaruh bagi Eropa dan bahkan negara-negara yang dikuasai. Ini prestasinya ya. Nah, ini raja-rajanya, Salahuddin, Yusuf al-Ayyubi, ya, Al-Aziz, Mansur dan sebagainya. Nah, nanti kita akan berbicara tentang kehancuran atau keruntuhan Bani Ayyubiyah ini. Nanti kisahnya sejak Malik As-Saleh Najmuddin, ya. Nanti ada Muazzam Tauran Shah, ya, Syajarah Al-Dur. Ini adalah sultana pertama ya dalam Islam sejarah, bahwa seorang perempuan menjadi sultan itu di Ayyubiyah ini. Syajarah Ad-Dur ya. Ini adalah istri Malik As-Saleh. Orang Mamluk sebenarnya, orang-orang yang tadi budak ya. Lalu ada Ashraf ibn Yusuf ya. Ashraf ibn Yusuf ya. Ini raja-rajanya. Kita sekarang berbicara tentang kemunduran dari atau fase kehancuran ya. Setelah meninggalnya As-Saleh ya, Malik As-Saleh wafat, maka istrinya itu dari orang-orang Mamluk ya. Syajarah Al-Dur itu istri Malik As-Saleh itu dari orang-orang Mamluk ya. Orang Mamluk itu sebenarnya ada dua orang Mamluk itu, ada Mamluk Bahri, ada Mamluk Burzi ya. Mamluk Bahri itu orang-orang Turki, orang-orang Mongol, orang-orang bayaran, tentara bayaran ya, budak. Tapi Mamluk itu budak, tapi bukan budak yang dikuasai ya, tapi kayak budak yang diberikan budak bayaran lah, tentara bayaran. Jadi diberikan fasilitas, bahkan bisa menjadi panglima perang ya. Budak Turki Mamluk. Jadi Mamluk Bahri, ada Mamluk Burzi ya. Nah, ketika Al-Malik As-Saleh wafat, itu digantikan oleh istrinya Syajarah Ad-Dur, itu yang merupakan keturunan dari Mamluk Bahri ya. Lalu dia menetapkan dengan Perdana Menteri yang ada ya, Turan Shah, anaknya dari Malik As-Saleh, sebagai pengganti dari Malik As-Saleh. Ya, sebetulnya sempat Syajarah Ad-Dur itu menjadi sultana, ya, tapi karena memang perempuan, akhirnya anaknya dari Malik As-Saleh itu yang diangkat menjadi khalifah, yaitu Turan Shah. Nah, Turan Shah ini dia itu lebih memihak kepada orang-orang Mamluk Burzi. Mamluk Burzi itu orang-orang Kurdi ya, orang-orang Kurdi ya. Turan Shah itu lebih cenderung kepada orang-orang Mamluk Burzi. Nah, kaum Mamluk atau Mamalik nggak setuju dengan hal ini. Akhirnya Turan Shah itu dibunuh ya. Turan Shah dibunuh dan akhirnya diangkatlah masih keturunan dari Malik, yaitu Al-Asy Musa ya, pengganti baru. Tapi sebetulnya kekuasaan itu dipegang oleh Aibak ya, Izzuddin Aibak. Aibak ini seorang panglima perang dari Mamluk ya, Izzuddin Aibak ya. Sebetulnya berdua mereka itu, Izzuddin Aibak itu dengan Baibar ya, Baibar. Izzuddin Aibak Al-Turkumani dengan Baibar ya. Nah, ini menjadi wakil Al-Ashraf, tapi sebetulnya kekuasaan itu diatur oleh Aibak. Walaupun akhirnya Aibak itu menikahi Syajarah Ad-Dur ya, dan menggulingkan kekuasaan Al-Ashraf ya, direbut kekuasaannya. Sehingga setelah Al-Ashraf ini terbunuh, berakhirlah era dinasti Ayyubiyah dan berdirilah dinasti yang baru, yaitu dinasti Mamluk, kaum Mamalik. Mamalik itu sebenarnya
dimiliki, seorang budak yang dimiliki, tapi yaitu tadi seperti tentara bayaran, ya, tentara bayaran. Izzuddin Aibak menikahi Sajarah dan akhirnya menjadi pimpinan dari dinasti Mamalik atau dinasti Mamluk. Nah, dinasti Mamluk tahun 1055 sampai 1258. Ya. Nah, dari dinasti Mamluk ini berpusat di Mesir, ya. Tapi sebetulnya ada dua, ya, dinasti Mamluk yang di Mesir, ada juga dinasti Mamluk yang di India. Tapi yang dibahas di sini adalah dinasti Mamluk yang berpusat di Mesir karena lebih terkenal, ya, lebih dikenal daripada yang di India, ya. Pendiri Mamluk ini adalah budak-budak yang bekerja untuk dinasti Ayyubiyah sebelumnya. Ada dinasti Mamluk Bahri, ada Burzi dari Kurdi, ya. Sebelumnya dinasti Mamluk ini menjadi andalan Malik As-Saleh, bahkan menjadi seperti pengawal khalifah, ya. Pengawal khalifah, pasukan elit lah gitu, ya, Khalifah Malik As-Saleh. Setelah wafat Malik As-Saleh, kemudian digantikan Turansah anaknya naik tahta. Turansah lebih berperan ke Kurdi atau Mamluk Burzi, lalu Mamluk di bawah komando Aibak dan Baibar menguasai Mesir atau dinasti Ayyubiyah. Turansah terbunuh dan akhirnya dinasti Ayyubiyah pun berakhir, muncullah dinasti Mamluk, ya. Nah, ini perkembangannya. Aibak itu membangun kekuasaan para Mamluk di Mesir selama 7 tahun. Aibak, ya. Karena tidak ada kesamaan visi, ya, dengan Aibak, Baibar yang tadinya berjuang bersama meninggalkan Mesir dan berdiam di Syria. Dan saat Aibak itu meninggal, jadi menarik, ya. Jadi Aibak itu dalam riwayatnya itu ketahuan mau kayak mau menikah lagi lah gitu, ya. Menikah lagi dan menyingkirkan Sajarah Ad-Dur. Karena Sajarah Ad-Dur saat itu menjadi seperti ibu suri, berperan juga buat dinasti Mamluk. Setelah mendengar isu bahwa Aibak ini akan menikah lagi, Sajarah Ad-Dur justru membunuh Aibak, ya. Anaknya Aibak ini akhirnya marah dan membunuh Sajarah Ad-Dur, ya. Maka naiklah anak Aibak, ya, Ali, yang saat itu masih berusia sangat belia, muda, ya. Ali memerintah kurang lebih 2 tahun dan akhirnya mengundurkan diri, dan akhirnya muncullah Qutus, ya. Nah, ini nanti kita akan berbicara tentang Saifuddin Qutus yang nanti akan mencegat tentara Mongol yang akan menghancurkan Mesir, bahkan rencananya kan masuk ke wilayah Syam, Suriah, bahkan masuk ke Mekah, Madinah, tapi dihalau oleh pasukan Mesir yaitu Saifuddin Qutus. Qutus naik tahta. Nah, Qutus ini juga tadinya seorang budak yang dibeli oleh Aibak, ya, dibeli di masa itu, ya, bahkan riwayatnya 800 dirham dibeli, lalu menjadi panglima perang, naik, akhirnya bisa menjadi wakil dari Ali, ya. Dan saat Ali itu mengundurkan diri, Qutus naik tahta. Nah, saat Qutus naik tahta, Baibar yang tadi mengasingkan diri ke Syria berangkat lagi ke Mesir, karena Baibar tadi kan tidak sevisi sama Aibak. Tapi saat Qutus yang naik, akhirnya kembali membantu Qutus, ya, Baibar. Lalu kita akan menceritakan salah satu prestasi dari Saifuddin Qutus, yaitu perang Ain Jalut. Pada awal tahun 1260 Masehi, tentara Mongol yang telah menghancurkan Baghdad mulai memasuki Syria dan siap melakukan penyerbuan ke Mesir. Jadi karena kekejaman pasukan Mongol ini, ya, karena kekejaman pasukan Mongol,
orang tuh kadang mendengar pasukan Mongol akan memasuki wilayah mereka, mereka sudah menyerah. Menyerah sebelum bertempur. Bayangkan. Saking terkenalnya kekejaman orang-orang Mongol. Ya, setelah bayangkan 8.000 mayat di Baghdad sampai aromanya itu kan aromanya tidak kuat ya, orang-orang Mongol sendiri kan keluar dari Baghdad tuh gara-gara nggak kuat bau bangkai ya. Dibantai habis gitu ya. Itu kan terdengar sampai informasinya ke Mesir bahwa Baghdad sudah dikalahkan ya. Nah, ini juga salah satu yang menarik untuk melengkapi pertahanan atau melengkapi kemiliteran dari dinasti Mamluk itu, yang dikenal mereka itu punya teknologi canggih, yaitu merpati pos. Nah, merpati pos itu populer di zaman dinasti Mamluk. Jadi saat itu setelah Baghdad itu runtuh, hancur, informasi masuk ke Mesir itu melalui merpati pos. Ya. Masuk ke Mesir itu melalui merpati pos. Akhirnya orang-orang para sultan di Mesir itu membaca bahwa informasi Baghdad sudah jatuh, dan sebetulnya saat itu semua juga ketakutan. Ya udahlah, kita menyerah saja. Mongol udah seperti itu, kita menyerah saja. Nah, tapi ternyata Saifuddin Qutuz tidak seperti itu. Dia mengobarkan semangat jihad, mengajak semua untuk jihad fisabilillah untuk mempertahankan Mesir. Ya. Saat itu yang menghancurkan Baghdad itu kan Hulagu Khan, ya. Tapi karena dia harus kembali ke negara asalnya karena ada pergantian kekuasaan, maka untuk ke penyerangan berikutnya yang dipimpin oleh Kitbuga, ya, Kitbuga. Kitbuga itu mengirim utusan juga ke Mesir, meminta Sultan Qutuz untuk menyerah kepada Hulagu di Baghdad. Ya. Namun Sultan Qutuz tidak bergeming, ya, dan mempersiapkan pasukan perangnya. Lalu tentara Mamluk di bawah pimpinan Qutuz dan Baibar sebagai panglima berhasil menghancurkan. Ini yang menarik, kisah peperangannya, ya, kisah peperangannya di sini. Hulagu itu menyisakan sekitar 10.000 hingga 20.000 tentara Mongol yang menurut Hulagu cukup untuk menghancurkan Mesir, ya, dan dipimpin oleh Kitbuga tadi. Ini strategi. Jadi ternyata kemenangan peperangan Islam itu selain pertolongan Allah juga dengan strategi. Ya, tadi perang Hittin, bagaimana Salahuddin Ayyubi memancing pasukan Yerusalem untuk keluar, lalu dijebak setelah kelelahan dan akhirnya kalah, ya, walaupun jumlahnya lebih banyak. Nah, Qutuz pun mengatur strategi. Kalau mengikuti jumlah pasukan Mongol, maka pasukan Mesir akan terdesak. Ya. Maka diaturlah sebuah strategi, yaitu tidak langsung mengeluarkan semua kekuatan, tapi dipancing, ya, pasukan Mongol itu dipancing dengan pasukan yang sedikit, dan itu di sebuah jurang yang akhirnya hanya bisa membatasi pergerakan Mongol itu tidak melebar, ya, tapi akhirnya ke belakang, sehingga pasukan yang kecil itu bisa menghadapi pasukan Mongol yang banyak, ya, dipersempit dengan ruang gerak yang tidak terlalu lebar, ya. Itu namanya di Ain Jalut, ya, dipancing oleh pasukan kecil. Setelah pasukan Mongol itu merasa pasukan ini sangat mudah dikalahkan, mereka masuk perangkap, lalu diseranglah dari sisi kanan dan sisi kiri, ya. Dihancurkan dari sisi kanan dari sisi kiri oleh pasukan Saifuddin Qutuz, ya. Akhirnya merasa terdesak, lari, pasukan Mongol akhirnya lari, ya. Dan akhirnya pasukan Qutuz dapat mengalahkan pasukan Mongol, ya, dengan telak, ya. Di sini juga akhirnya juga setelah perang Ainun Jalut, Baibar itu panglima perangnya meminta kota Aleppo diserahkan kepada Baibar, tapi Sultan Qutuz menolak.
dan akhirnya justru terjadi pembunuhan pada Sultan Qutuz ya. Akhirnya Baibar menggantikannya. Akhirnya untuk inilah ya strategi yang dilakukan oleh Baibar ya, dilakukan oleh Baibar untuk mendapatkan simpati dari orang-orang keturunan Abbasiyah. Justru Baibar ini menobatkan Khalifah Al-Mustansir keturunan Abbasiyah sebagai Khalifah boneka. Jadi kekuasaan sepenuhnya diatur oleh Baibar, tapi ada Khalifah boneka. Sehingga ini akhirnya menarik simpati dari wilayah-wilayah yang lain ya. Sultan Bayazid I dari dinasti Utsmani, Muhammad Taghlab akhirnya menjalin hubungan baik dengan Mamluk karena saat itu khalifah keturunan Abbasiyah yang dijadikan sebagai khalifah boneka ya. Setelah Baibar wafat digantikan oleh Al-Malik Al-Mansur ya, atau disebut yang dikenal dengan Qalawun ya. Kemundurannya adalah tentunya perebutan kekuasaan, konflik internal ini menjadi salah satu ciri ya kehancuran dari setiap dinasti. Jadi kalau kita melihat kehancuran dari Muawiyah ya, Umayyah ya, kehancuran dari Abbasiyah, bahkan kehancuran dinasti-dinasti yang ada biasanya tetap konflik internal ya. Nah ini juga yang menarik, ternyata terjadi beberapa perebutan kekuasaan yang tadinya adalah orang-orang Mamluk Bahri. Mamluk Bahri itu kan di sepanjang pinggir lautan dididik kemiliteran dan diberikan pelajaran keagamaan yang baik. Tapi berganti kekuasaan sehingga masuklah Mamluk dari Burzi atau orang-orang Kurdi yang tidak mendapatkan pendidikan keagamaan dengan baik. Maka saat mereka menguasai, selain konflik kekuasaan internal juga munculnya budaya hidup mewah, hedonis ya, moral penguasa rusak ya karena kontrol pendidikan agamanya kurang, dan hancurnya Mamluk juga karena memang nanti munculnya Turki Utsmani dari Seljuk setelah hancur oleh Baghdad hancur oleh Mongol, muncul nanti Turki Utsmani ya, konflik dengan dinasti Turki Utsmani ya. Nah ini yang sangat memanas dan itu bahkan sejak pemerintahan Qaitbay dan Bayazid II ya. Konflik puncaknya ya berlangsung pada 22 Juli 1517 Masehi, yaitu peperangan antara Tuman Bey dan Sultan Salim berlangsung di luar kota Kairo, dan kekalahan Mamluk dalam perang ini sekaligus mengakhiri riwayat dinasti Mamluk ya. Nah, ini tadi Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk. Ini berurutan ya. Runtuhnya Fatimiyah, munculnya Ayyubiyah. Runtuhnya Ayyubiyah, munculnya Mamluk. Ya, runtuhnya Mamluk, nanti munculnya Turki Utsmani. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang tinggal sisa dua dinasti nih, Boyhiyah dan Seljuk. Ya, singkat saja karena memang ini sudah mendekati jam 9 ya. Ini pendiri Boyhiyah ini adalah 3 bersaudara keturunan Abu Suja'ah Buaih ya. Ada Ali ya, ada Ali dikenal dengan Imad ad-Daulah, ada Hasan Hurkan ad-Daulah, ada Ahmad Muiz ad-Daulah. Ini semuanya mendapatkan gelar dari khalifah. Khalifah boneka itu ya. Khalifah boneka itu memberikan gelar kepada 3 anak dari Abu Suja'ah ini ya. Nah, ini ketiganya ini sebagai pendiri Boyhiyah ya. Ini bermula dari kedudukan panglima perang yang diraih oleh Ali dan Ahmad ya. Lalu mereka mampu membangun kekuatan dan akhirnya mereka berperang untuk dinasti Samaniyah ya, Samaniyah. Dan ketika Marwazid terbunuh, Ali yang tertua dari 3 bersaudara Boyhiyah akhirnya menjadi penguasa Isfahan ya. Isfahan ini munculnya Boyhiyah pertama ya. Dan
Siraj kemudian dipilih sebagai ibu kota dinasti baru ini. Dinasti Buayyah masuk ke Baghdad itu saat Khalifah Al-Mu'tasim, ya, dinobatkan sebagai Khalifah ke-8. Jadi sudah masuk ke Baghdad, ya. Sudah kita ceritakan di awal, ini masuknya karena ada tentara bayaran Turki, istana mendominasi khalifah, lalu khalifah meminta bantuan kepada Ahmad Ibnu Abdul Buayyah, ya, meminta bantuan, dan akhirnya dinasti Buayyah berperan di Baghdad, ya. Perkembangan dinasti Buayyah, ya. Tentunya kekuasaan dinasti Buayyah ini diawali ketika Ahmad memasuki kota Baghdad dan diberi gelar Mu'izz ad-Daulah, ya, yang itu diperoleh dari Khalifah Mustaqibillah, ya. Ahmad dipercaya sebagai wazir atau Amir al-Umara, ya. Dan saat Khalifah al-Mustafli ini menjadi buta, digulingkan oleh Mu'izz ad-Daulah, akhirnya memilih Al-Mutsi, ya, sebagai khalifah baru. Rezim Buayyah ini menguasai Irak, Iran, Mesopotamia, ya. Mu'izz memerintah selama 24 tahun, sementara kedua saudaranya, kan tadi ada 3, menguasai di bagian kerajaan sebelah timur. 3 bersaudara tadi. Puncak kejayaannya itu di bawah kepemimpinan Adud ad-Daulah, ya, putra dari Hasan, ya, membangun rumah sakit, bahkan di situ ada 24 dokter dan menjadi tempat pengajaran, ya, rumah sakitnya menjadi tempat belajar ilmu kedokteran, ya. Karena Adud ini sangat peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, ya. Adud ini berhasil mempersatukan beberapa kerajaan kecil yang sudah muncul sejak periode Buayyah, yaitu di Persia dan Irak, ya. Kemundurannya disebabkan karena merosotnya loyalitas kekeluargaan. Saat itu juga penganut Syiah sebetulnya dibenci oleh orang-orang Baghdad, ya. Baghdad itu kan orang-orang Sunni tadinya, ya, membenci orang-orang Syiah. Kembali karena adanya konflik internal, perebutan kekuasaan, dan pada tahun 1055 Masehi, Raja Saljuk Tughril Beg, ya, masuki Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Buayyah, ya. Raja terakhir dinasti Buayyah di Irak Al-Malik Ar-Rahim, ya. Nah, lanjut kita dinasti Seljuk, ya. Mudah-mudahan nanti sempat kita diskusi untuk tanya jawab, ya. Ini tahun 1055 sampai 1258. Sejarah berdirinya Seljuk ini berawal dari suku Oghuz Turki, berasal dari Asia Tengah, ya. Seljuk ini. Ini kalau antum lihat di channelnya Turki itu ada banyak serial film, ya, serial film. Salah satunya adalah Diriliş Ertuğrul, Kebangkitan Ertuğrul. Nah, ini bercerita tentang awal kebangkitan Turki Utsmani, ya. Ertuğrul itu nanti punya anak namanya Utsman. Nah, Utsman ini yang akhirnya nanti mendirikan kerajaan Turki Utsmani. Nah, ini sejarah awalnya dari orang-orang Seljuk, ya, orang-orang Seljuk. Orang Seljuk itu mampu bermigrasi dari timur ke barat, ya, dari timur ke barat. Mampu bermigrasi, ya, dan akhirnya bisa memberikan karakter ke orang-orang Turki yang tadinya lebih ke Eropa, akhirnya lebih bisa dipengaruhi oleh orang-orang Seljuk ini, ya. Tadinya orang-orang suku Oghuz ini adalah orang-orang nomaden, ya, dia nggak punya wilayah, dia bertenda berpindah-pindah, ya. Akhirnya bermigrasi ke Anatolia, ya, di Turki sekarang, ya, pada abad 11 dan membangun basis kekuatan hebat dalam dunia Islam. Sejak abad ke-12
bergulirnya waktu, bangsa Seljuk berhasil membangun kekaisaran Seljuk Agung, ya. Oh, lihat wilayahnya terbentang antara Anatolia atau Turki hingga Asia Selatan. Hingga Asia Selatan. Seljuk Agung itu punya 5 pembagian 5 wilayah. Seljuk besar, ya, Irak, Persia, ya, ini adalah induk dari yang lain. Ada jumlah syekh memerintah seluruhnya adalah 8 orang. Ada Seljuk Kirman, wilayahnya Mikhail Ibnu Seljuk, ini sebagai bagian dari keluarga yang memimpin, ya. Ada 12 syekh yang ada, ya, yang memerintah. Ada ketiga Seljuk Irak, Kurdistan, ya. Ada Seljuk Suriah, ada Seljuk Rum. Nah, ini pembagian wilayahnya. Ini raja-rajanya: Seljuk bin Dukhak, Tugrilbek, Sultan Alep. Nah, yang menarik ternyata di Seljuk ini tidak berdasarkan kekeluargaan, ya, tidak anaknya wafat, bapaknya wafat digantikan anaknya, ya. Turgid Bey ini digantikan oleh Sultan Alep Arsalni sebagai pendampingnya dalam perjuangan tersebut, ya, panglima perangnya, ya. Walaupun juga ada yang anaknya akhirnya naik, ya, Sultan Malik Shah, Mahmud Malik Shah, ini kan anaknya, ya, Baqiyatun Malik Shah, dan akhirnya terakhir adalah Ahmad Sanjar, ya. Ini adalah peran Seljuk, ya, berdirinya dinasti Seljuk itu yang bersamaan. Jadi kalau Buaiyah sama Seljuk urutannya, Buaiyah berdiri lalu tergantikan Seljuk. Nah, kalau yang 3 tadi memang berurutan. Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, itu berurutan. Setelah kejatuhan Fatimiyah muncul Ayyubiyah, Ayyubiyah jatuh dan bergantilah menjadi Mamluk, ya. Nah, jadi malam hari ini kita berdiskusi berkenaan dengan 5 dinasti pada masa Abbasiyah, ya. Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, Buaiyah, dan Seljuk Agung atau Seljuk Agung, ya. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan, ya. Insya Allah ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Ya, jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.